dengan tema yang kemarin, yang awal, konsep awal, kenapa pihak apa teman-teman dari Sepeta tidak hadir, karena kita berbicara zona. Ternyata Tangerang kan zonanya zona Jabotabek, berbeda permasalahan ongkos dan yang lainnya, aturannya berbeda. Nah, ketika kita coba konsep lagi, rangkum lagi, tercetuslah tiga tuntutan itu, ternyata masuk nih. Ternyata yang kita tuntut itu bukan hak provinsi, hak nasional juga. Termasuk THR kan nasional, seluruh ojol Indonesia berarti. Termasuk undang-undang perihal ledi, ya kan, cuma bukan ada di Banten, Serang, Cilegon, Kabupaten Tangerang sama lainnya, tapi ternyata di Indonesia juga berhak banyak ojol-ojol ledi. Yang pertama itu yang paling pertama itu kan tuntutannya pekerjaan layak. Mungkin teman-teman yang hadir di sini sudah ada penjelasan kemarin perihal pekerjaan layak. Pekerjaan layak itu kan ada beberapa poin. Ada beberapa poin. Nah, termasuknya poin-poin itu secara tidak langsung umum juga ternyata gitu kan, bahwa Tangerang juga bisa nih gabung dengan Dobrak. Karena ketika Dobrak bergerak dengan apa yang ada di tuntutan, ternyata masyarakat Tangerang, ojol Tangerang juga sama satu provinsi dengan kita. Makanya ada bukan permohonan ya, ketika kita berbicara, Tangerang juga termasuk bisa nih ikut gabung. Karena tuntutannya kami juga ketika deal kami juga punya hak nih gitu. Karena emang ranahnya tingkatan provinsi, Kabupaten Tangerang masuk ke Provinsi Banten. Iya, sekelumit gambaran kalau kemarin-kemarin dari Tangerang tidak ada, sekarang ada karena dirangkumkan jadi 3 poin. Tangerang juga mempunyai hak untuk mempunyai hak yang sama dengan tuntutan itu, makanya gabung dengan kita. Alhamdulillah juga, artinya kita lebih leluasa nih. Kemarin berbicara 5 wilayah kabupaten kota, sekarang tambah 1, jadi kan 6 wilayah. Balik konteks yang tadi, masalah teklak, masalah tikum, masalah pergerakan, saya pribadi kembalikan ke teman-teman. Contoh, masalah tikum, nggak mungkin dong tikum jadi 1, ya kan? Apakah kita mau dari Cilegon mau ketemu di lokasi TKP, apakah mau kita kumpulkan semua di stadion bareng-bareng berangkat? Karena kebiasaannya kalau acara aksi-aksi di Provinsi Banten, kecuali Tangerang, itu rata-ratanya tikumnya di stadion Jiteri. Rata-ratanya mau buruh, mau LSM, mau ormas, apa segala macam, rata-ratanya ketika tikum itu di situ semua. Cuman ketika acara buruh juga sama, akhirnya dari Serang udah duluan kumpul, ternyata Cilegon agak jauh, akhirnya kan tunggu nih, yang harusnya on time jadwal kita ketemu dengan pihak pemerintah, akhirnya molor panjang. Nah, itu gambaran, tinggal kami ini mengembalikan lagi nih ke teman-teman yang hadir perihal tikum. Kita sepakati bersama, ada Cilegon, ada Kabupaten Serang, ada Kota Serang, kemungkinan Rangkas Pandeglang, karena Rangkas Pandeglang ini secara ucapan kami siap perihal masa, tapi kalau untuk perihal acara kayak gini rata-ratanya mereka punya kerjaan, rata-ratanya pekaryawan, jadi bahasanya mohon maaf, tapi kalau untuk acara insya Allah kami siap. Mungkin Kabupaten Serang maupun di mana, kemarin saya di grup sempat saya naikkan perihal Kota Serang, korlapnya Babe Nana dan Fikri, terus dari Kota Cilegon tinggal milih nambahin siapa, dari Kabupaten Serang siapa, nambahin siapa. Nanti itulah yang bertanggung jawab, tinggal nanti poinnya 1, tinggal pertanggungjawaban teman-teman yang di lapangan lari ke ketua korlapnya, ke Bang Cikal. Jadi tinggal nanti koordinasikan saja. Perihal ini ada yang mau dipertanyakan? Monggo. Nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau untuk saya menanggapi untuk masalah aksi ya. Awal terbentuknya dorang sesuai dengan apa yang kita pikirkan awal, itu tidak ada. Ya. Jika itu proses
aksi, kenapa timbul adanya aksi, dan waktunya pun secara singkat. Kenapa? Sebelum adanya audiensi kita harus ada aksi dan harus negosiasi pada saat hari itu juga. Harusnya yang saya tahu, kalaupun memang layak itu jatuhnya tetap ke driver, ya kalau itu driver nggak layak, ngapain kita lanjutkan? Apakah memang pekerjaan layak itu di luar daripada konteks driver ataukah tuntutannya? Kalau memang sebagai tuntutan pekerjaan layak itu kita bukan sebagai driver, atau kita memang sebagai driver harusnya bukan tuntutan pekerjaan layak, tapi pendapatan layak. Itu menurut saya pribadi ya. Tapi kenapa timbul menuntut pekerjaan layak? Itu yang saya tanyakan di saya pribadi, karena yang dari 10 poin itu kan mengkerucut jadi 3 poin. Nah, yang pertama yang saya pertanyakan, kenapa harus ada timbul aksi tanggal 29, dan yang kedua pekerjaan layak apa yang kita tuntut, yang kita minta kita ini sebagai driver. Mungkin itu ada pertanyaan dari saya. Kenapa ada perubahan konsep? Karena gini, oke, secara prosedural emang seharusnya kita beraudiensi, ya kan. Cuman yang yang sudah biasa dilakukan akhirnya kan memperpanjang waktu nih, ya kan, dengan sebenarnya mah intinya sama, besok juga kita audiensi gitu kan, audiensi sambil mengajukan tuntutan yang 3 itu gitu kan. Nah, bab aksi itu hanya dorongan supaya kita dianggap bahwa kita, supaya agar, saya yakin bukan cuma ojol nantinya gitu. Mungkin nanti poin 1 ada tambahan mungkin dari teman-teman, mungkin Mang Ewok ataupun Bang Baron ataupun yang lainnya ya. Terus yang kedua perihal pekerjaan layak ini. Kalau kita berbicara pendapatan layak, itu konsepnya cuma satu, pendapatan yang kita bicarakan. Tapi kalau kita pekerjaan layak, kita bukan di pekerjaannya, tapi gimana caranya supaya ojol ini dianggap pekerja yang layak. Pekerja yang layak itu kan banyak isinya, yaitu tuntat itu. Ketika BPJS ditanggung, ketika kesehatan ditanggung, ketika ada permasalahan, ada badan khusus perihal ojol. Ya mungkin yang penjelasannya yang 10 poin itu. Nah, dirangkumlah jadi kata pekerjaan layak. Tapi kalau kita berbicara pendapatan layak, pendapatan kan berarti di hasil kita kerja doang nih. Ya, kita nggak berbicara yang namanya BPJS kesehatan. Kita nggak berbicara tentang BPJS TK. Kita nggak berbicara tentang buat anak kita beasiswa jaminan pendidikan anak ojol. Makanya dirangkum menjadi pekerjaan layak. Jadi teman-teman yang hadir jangan terfokus ke kata pekerjaannya. Kalau kita nanya pekerjaan, ya pekerjaan kita ya umum, mau kuli juga kerja. Tapi kan nggak segampang 1 poin itu, gitu Pak. Nah, kenapa kita rangkum menjadi pekerjaan layak? Tapi poinnya itu di isinya. Karena ketika kita berbicara layak, isi itu terpenuhi, kita dianggap layak. Konsepnya seperti itu gambarannya. Jadi kalau kita fokus ke pendapatan, berarti kan pendapatan kan berarti emang 1 poin. Ya pasti argo larinya kan, pendapatan layak. Larinya ke situ. Kita berarti tidak membahas poin-poin yang lainnya kalau pendapatan layak. Tapi nggak jadi masalah kalau emang mau ditambahkan, kesepakatan bersama. Pekerjaan layak masuk, pendapatan layak masuk, nggak jadi masalah. Kalau emang mau ditambahkan, kita berbicara pekerjaan layak termasuk pendapatan layak juga ada di situ kan poin. Layak khawatir gitu ya. Itu jadikan sebagai tolak ukur di semua aplikator. Pekerjaan yang layak, umpamanya pekerjaan layak. Di batas-batas usia seperti saya itu kan udah mendekati masa nggak bekerja. Yeah. Itu bisa dijadikan satu senjata buat dari aplikator. Udah mendekati 55 atau 56 masa MPP. Khawatir. Itu juga yang harus kita pikirkan, Bang Ketua ya. Itu juga menjadi bahan pemikiran kita nih.
mendapatkan pekerjaan yang layak. Nah, usia saya udah 54 sekarang, mendekati hari H gitu. Nah. Itu juga harus diperhitungkan. Tapi kalau memang ada penambahan kata, umpamanya seperti ketua yang tadi bilang, pekerjaan dan mendapatkan pendapatan yang layak, mungkin itu bisa dimasukin. Jadi tidak hanya tok di pekerjaan aja, bisa aja nanti penjabarannya kemana-mana, sama aja kan? Iya. Ya bahasanya sama, cuman penjabaran orang kan beda-beda. Pemikiran ketua, pemikiran saya, pemikiran Bang Ucok juga kan beda-beda. Khawatirnya dengan didapatkan pekerjaan yang layak, terus aplikator mesti enak juga umpamanya. Ya, kalau kamu nggak layak bekerja di saya ya udah, gitu kan? Bahasanya dikhawatirkan juga. Jadi ada beberapa pemikiran yang harus benar-benar kita bahas di sinilah bersama. Apa ada penambahan atau ada kata apa yang memang nanti tujuannya. Kita udah pastikan, ya kan? Ya berarti konteksnya kan molor, ya kan? Karena tanggal 29 itu kan kita yang mengajukan. Kita butuh jawaban dari beliau. Kalau beliau sudah menjawab tanggal Bang Agus, Ketua Dobrak tanggal 5 kita bisa ketemuannya. Di tanggal 29 kita nggak ketemuan. Yes, oke. Karena kan kita mengajukan. Ya kan? Kenapa yang kita gumingkan tanggal 29? Karena emang pengajuan kita tanggal 9. Apa tanggal 29 pengajuannya. Itu kan tergantung dari mereka jawabannya. Kalau emang jawabannya nanti tanggal 29 mereka ada acara istilahnya pertemuan dengan pemerintah pusat ataupun apapun lah alasan mereka, ya kita juga nggak bisa nggak bisa kekeh tanggal 29. Babe, kan notulennya udah naik di tim Dobrak. Tanggal 29 bulan 8 itu juga udah kita sepakati waktu pertemuan terakhir kemarin di sini juga. Terus mengenai tuntutan, tadi Bang Ucok ya, kenapa bukan pendapatan? Karena di pekerjaan layak itu sudah mencantum semuanya yang 10 tuntutan kita itu, Bang. Kalau misal tegas lagi pekerjaan pendapatan yang layak, itu pemborosan kalimat maksudnya. Karena di pekerjaan layak itu sudah mencakup pendapatan yang layak, kesejahteraan yang layak, dan kondisi kerja yang layak. Audiensi itu ada teman-teman yang mengawal di luar, itu boleh entah pakai poster atau ada yel-yel atau apalah gitu kan, tapi mungkin jumlahnya ya jangan terlalu dibatasi lah gitu kan. Ya kalau ngelihat grup aksi itu udah sampai 500 lebih ya Babe yang mantau anggotanya itu kan, malah disamakan dengan simpatisan Likon gitu kan. Mudah-mudahan lebih banyak nanti ya korlap ya. Kalau seandainya di Senin Abang banyak keputusannya, ternyata pemerintah menyepelekan atau belum bisa memberikan jawaban sampai tanggal 29, itu kan berarti kan kita hanya aksi, bukan audiensi. Apakah jadi tanggal 29 aksi? Ini saya jawab dulu ya. Siap. Ini ya. Ini maksud Bang Cukup tadi memang agak kurang lengkap ya, menyalahkan juga enggak. Inilah bedanya negosiasi dengan audiensi, yang padahal isinya di dalam negosiasi itu ada audiensi. Nah, kalau untuk audiensi itu kita tidak bisa menetapkan tanggal. Sedangkan kalau negosiasi kita berhak menetapkan tanggal. Adapun pemerintah ngeles di tanggal tersebut, istilahnya apa mau ketemu presiden ke apa itu, kita sudah menentukan tanggal di 29 harus jadi. Berarti tetap berjalan. Tetap ya. Tanpa adanya Nanti di sana tuh mau dia wakilkan kek dari sini PJ itu wakilkan lagi, monggo istilahnya. Nah itulah bedanya. Ini strategi gitu. Sebab juga negosiasi. Kalau audiensi kita kan di awal udah sepakat nih, istilahnya di situ udah terbentuk tuntutan. Kita audiensi hanya mungkin dari pihak pemerintahan mendengarkan keluh kesah kita. Ya, betul. Tanpa adanya negosiasi memang tidak adanya deadlock. Betul. Ya kan? Nah kenapa nggak kita pakai aja sistem yang seperti itu? Sistem yang dalam arti kita audiensi dulu nih. Mereka udah tahu dong keluh kesah kita, ya kan? Dengan secara tahu kita menuntut ke dia. Gimana nih keluh kesah kita ditanggapin atau enggak? Kalau misalkan memang enggak, terjadi negosiasi tanpa harus adanya di pengawalan. Kenapa kita nggak pakai sistem seperti itu? Tetap artinya dia prosedural. Artinya prosedural kan. Kalaupun memang nanti pada saat negosiasi, oke katakanlah audiensi itu kita tidak ditanggapi. Nah kita layangkan surat sebagai negosiasi. Nah kalau negosiasi memang udah deadlock, aksi. Saya khawatir gini bang, soalnya di lapangan itu orang spekulasinya
kita itu aksi hanya ingin berbarengan dengan kota lain. Karena dari kota lain juga adanya aksi tanggal segitu. Spekulasi dari luar itu khawatir kita itu kayak ikut-ikutan atau ditunggangi, kita nggak mau seperti itu. Kalau memang prosedur awal kita itu audiensi dulu, kalau memang ada negosiasi, ya kenapa kita nggak cantumin aja di prosedur itu? Kita negosiasi pada saat audiensi tidak ditanggapi, kita ajukan negosiasi, bukan audiensi lagi. Kalau negosiasi juga tidak ada tanggapan, turun, baru kita aksi. Itu wilayah Banten aja gitu maksudnya. Udah boleh menanggapi belum? Siapa yang antrinya nih? Mohon maaf semuanya, izin. Jadi sebenarnya tidak ada yang perlu kita perdebatkan lagi, karena surat sudah dilayangkan. Apapun resiko, apapun efek dan anunya akan kita pertanggungjawabkan bersama. Karena surat sudah kita layangkan. Apapun yang kita perdebatkan saat ini hanya untuk mensosialisasikan, bukan merubah apa yang sudah menjadi ketentuan kita bersama. Apa yang sudah kita sepakati kemarin itu adalah kesepakatan bersama. Bersama itu dalam arti mereka yang hadir di sini sudah menentukan sikap. Dalam sebuah forum, yang hadir menentukan sikap, yang tidak hadir harus mendukung apa yang menjadi ketentuan sikap orang yang hadir. Setuju ya? Ya. Jadi kita tidak punten. Jadi ini nggak apa-apa, tapi ini hanya bentuk sosialisasi, bukan merubah apa yang sudah menjadi ketentuan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, silakan dibaca lagi surat yang dilayangkan kepada pemerintah bahwasanya kita mengajukan tuntutan dan aksi. Artinya pada saat itu ada ataupun tidak adanya pemerintah menyambut kita tetap hadir di lokasi. Tetap aksi ya. Tetap. Karena surat sudah kita layangkan itu untuk permohonan audiensi. Kita bukan permohonan, punten. Ya, Bukan permohonan. ibaratnya permintaan untuk audiensi dari kita sekaligus aksi. Ya, kita Suratnya. ingin menyampaikan tuntutan dan aksi Ya. pada tanggal sekian. Oke. Kalaupun pemerintah saat itu ada acara apapun, tapi saya yakin pemerintah akan mendelegasikan kepada orang yang berkompeten untuk menerima kita. Itu yang saya yakini seperti itu. Ya. Jadi mungkin ini sekedar mungkin yang kita bicarakan tadi hanya informasi, saling sosialisasi. Itu saya mungkin teman-teman sepeta lebih paham ya, karena lebih eksis kepada tempat kerjaan. Itu 8 jam kerja. Sementara teman-teman ojol boleh tahu, silakan ajukan siapa yang ngebid cuma 8 jam. Dapat jaminan. Siapa yang ngebid hanya 8 jam dan sudah mendapatkan pendapatan yang layak di 8 jam kerja. Monggo, tampilkan datanya. Dan saya yakin rata-rata di atas 8 jam. Itu jam kerja layak. Kita bicara jam kerja layak. Apa efek dari jam kerja layak? Penambahan jam kerja. Kenapa? Karena penambahan jam kerja akhirnya teman-teman di lapangan kurang fokus, kurang istirahat, kurang sehat. Itu akan menyebabkan efek kecelakaan di jalanan. Nah, itu yang harus menjadi bahan perhatian buat pemerintah terhadap kita ojol. Kenapa terjadi jam kerja lebih? Karena pendapatannya belum layak. Nah, itu yang kita pertanyakan. Pendapatan yang layak. Kalau kata Bang Ucok, berapa pendapatan layak? Jangan kita yang mikirin, biar pemerintah yang mikirin. Berapa layaknya buat kita? Gitu loh. Jangan kita yang mikirin. Jam kerja layak, jangan kita yang mikirin, biar mereka yang mikirin. Berapa layaknya jam kerja agar tidak terjadi eksiden kecelakaan terbesar pekerja informal adalah di ojol, kecelakaan. Teman-teman lebih paham lah, karena teman-teman di lapangan yang melihat semuanya. Jam kerja layak, pendapatan yang layak, jaminan keamanan bekerja, jaminan sosial yang layak, poin-poinnya. Jadi jaminan sosial itu ada poinnya lagi. Poinnya adalah kesehatan yang layak, jaminan tenaga kerja yang layak, jaminan pendidikan buat anak ojol yang layak. Nah ini harus ini dulu. Jadi
jangan membacanya pekerjaan apa, enggak, lebih detail lagi. Saya rasa teman-teman lebih ngerti karena teman-teman ada di lapangan. Teman-teman lebih paham situasi ojol itu seperti apa. Ladies juga punya hak di sini. Di saat mereka hamil, karena pendapatannya belum layak, mereka mau tetap bekerja karena belum memenuhi kebutuhan keluarga. Nah, ini yang harus kita sampaikan ke pemerintah. Sekarang kalau dibilang nanti pemerintah nggak siap, salah. Permasalahan ojol ini bukan hari ini. Permasalahan ojol dari tahun-tahun kemarin udah ada. Hanya mereka tutup mata. Sekarang saatnya kita dobrak dan buka mata pemerintah. Ini yang harus kita pahami dulu, biar kita satu suara. Biar kita bisa satu komando. Masalah THR, ya ini THR sebenarnya hanya bonus ya. Bonus. THR-nya hanya bonus. Kita hanya menangkap ucapan Indah Anggoro bahwasanya ojol berhak dapat THR. Ini yang akan kita kejar. Dan ini ada Kepresnya ya, Bang. Kalau nggak dapat aplikasi kaya dong THR-nya. Nggak ada Kepres, nggak ada izin koreksi. Hanya ada surat edaran, bahkan Ya, kita sudah. Kepres. Bagaimana itu dari Gini. kaya dong dari sana 3 juta THR-nya kan. Kita jangan pikirkan itu. Yang kita pikirkan apa yang menjadi hak kita, apa yang menjadi permasalahan kita teratasi. Abang dapat 4 juta dari para praktisi, mau nggak? Mau nggak? Mau aja sih. Enggak, saya tanya dulu, mau nggak? Mau aja sih. Mau, ya sudah, jangan dipermasalahkan. Apalagi kata mau bangkrut, ya urusan abang apa? Yang penting hak abang dipenuhi. Dan saya itu juga nggak mungkin aplikasi bakal ngasih, tapi tentu mereka akan membuat regulasinya sendiri. Yang pasti apa yang menjadi keinginan kita, apa yang menjadi hak kita itu dipenuhi oleh aplikasi, dan pemerintah sebagai aparat pemerintah sebagai pengayom masyarakat, dia akan menjadi pemantau dari apa yang menjadi kita inginkan, apa yang menjadi tuntutan kita. Paling itu yang izin ketua, paling itu yang menjadi tambahan apa yang dikatakan oleh ketua tadi. Ya, untuk THR teman-teman, itu kita juga bisa ada celah dari pemerintah, kan punya dinas sosial. Oke, dari aplikator menolak, dari pemerintah. Mungkin teman-teman yang kemarin tidak ada pada rapat, awalnya mungkin Bang Jenderal paham, kita pesimis masalah masa, betul? Kita tadi ini berpikir ya sudah, yang masuk audiensi ada 15 orang, di luar ada berapa? Ada 10. Yaudah, di luar itu pasang spanduk aja, taruh, ngopi-ngopi, ngerokok-ngerokok, nggak apa-apa. Punten, ini pesimis kita, betul Bang? Kemarin kita pesimis, tapi ternyata Korlap lempar ke masa ojol, antusius masa ojol ternyata sangat amat mengagumkan. Sekarang, apakah akan kita hentikan semangat teman-teman ini atau kita sambut? Itu aja permasalahannya. Kalau kita patahkan sekarang, di saat teman-teman minta aksi akbar besok, ini kuping saya, mereka akan menghindar karena mereka udah kecewa pada saat panggilan pertama. Dikhawatirkan. Betul. Jadi gini teman-teman, perdebatan panjang. Yang pasti tanggal 29 itu pemerintah belum punya jawaban. Yang pasti